Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana proses terbentuknya bumi. Bumi adalah bagian dari tata surya kita, dengan matahari sebagai bintang terdekat dan pusatnya. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Namun, tahukah teman-teman bagaimana proses terbentuknya bumi? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bumi terbentuk melalui berbagai teori yang telah dikemukakan oleh ilmuwan selama bertahun-tahun. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 teori utama yang menjelaskan bagaimana bumi bisa terbentuk. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Teori pertama yang akan kita bahas adalah teori nebula atau kabut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh dua ilmuwan, yaitu Immanuel Kant pada tahun 1753 dan Pierre-Simon Laplace pada tahun ke-1796. Oleh karena itu, teori ini sering disebut juga dengan teori Kant-Laplace. Teori nebula menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di tata surya, termasuk bumi, berasal dari kabut besar yang dulunya memenuhi ruang angkasa. Dahulu, tidak ada yang kita kenal sekarang seperti matahari, planet, dan benda langit lainnya. Yang ada hanya kabut raksasa yang terdiri dari debu, es, dan gas. Kabut ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan memiliki gaya gravitasi yang cukup besar. Pada suatu titik, kabut ini mulai menyusut dan mengeras. Saat mengeras, kabut tersebut berputar dengan sangat cepat. Dan pada bagian pusatnya, terjadilah proses pembentukan matahari yang kita kenal sekarang. Materi yang lebih kecil kemudian bergabung membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari, termasuk bumi. Inilah penjelasan singkat tentang teori nebula. Teori berikutnya adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh dua ilmuwan, yaitu Forrest Ray Moulton, seorang astronom Amerika, dan Thomas Crowder Chamberlain, seorang ahli geologi. Di awal abad ke-20, berdasarkan penelitian mereka terhadap batuan dan mineral di bumi, serta pergerakan benda langit, mereka meyakini bahwa bumi tidak terbentuk bersamaan dengan matahari. Bumi terbentuk bersamaan dengan planet-planet lain yang ada di tata surya kita. Pada awalnya, di tata surya, ada dua bintang besar dengan ukuran dan massa yang hampir sama, yaitu matahari dan satu bintang lainnya. Karena ukuran dan massa yang hampir setara, kedua bintang ini memiliki gaya gravitasi yang cukup besar, sehingga mereka saling tarik-menarik. Proses tarik-menarik ini menyebabkan kedua bintang ini semakin mendekat dan hampir bertabrakan. Ketika bintang-bintang tersebut hampir bertabrakan, materi bagian luar dari matahari yang lebih ringan terlepas dan menggumpal. Materi yang terlepas dari matahari ini kemudian mendingin dan menggumpal semakin besar. Karena ukuran dan massa materi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan matahari, materi ini tertarik kembali oleh gaya gravitasi matahari. Akhirnya, materi ini menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari, termasuk bumi yang kita tempati saat ini. Itulah penjelasan mengenai teori planetesimal. Teori selanjutnya adalah teori bintang kembar. Teori ini mirip dengan teori sebelumnya, namun ada perbedaan mendasar. Teori ini dikemukakan oleh astronom Raymond Arthur Littleton. Menurut teori ini, ada dua bintang yang pernah ada sebelum terbentuknya planet-planet. Salah satu dari bintang tersebut meledak, dan ledakan ini menghasilkan pecahan materi yang tersebar di sekelilingnya. Materi-materi hasil ledakan ini kemudian mendingin dan membentuk planet-planet yang ada sekarang. Matahari sendiri adalah bintang yang tidak meledak dan tetap utuh. Sisa-sisa materi yang dihasilkan dari ledakan bintang kembar tersebut akhirnya mengelilingi matahari karena gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari. Dengan begitu, planet-planet, termasuk bumi, terbentuk dari materi-materi yang sebelumnya merupakan bagian dari bintang yang meledak. Inilah penjelasan mengenai teori bintang kembar. Teori yang terakhir adalah teori Big Bang. Teori ini merupakan teori yang paling baru dalam penjelasan proses terbentuknya bumi. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh beberapa ilmuwan terkenal, seperti George Lema, Trey, Edwin Hubble, dan Stephen Hawking. Menurut teori ini, tata surya dan segala isinya
tidak terbentuk begitu saja, tetapi melalui proses yang sangat panjang yang memakan waktu miliaran tahun. Teori Big Bang menjelaskan bahwa dahulu, di alam semesta ini hanya ada sebuah gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Gumpalan kabut ini mirip seperti angin puting beliung yang memiliki energi sangat besar. Karena adanya putaran yang sangat cepat, beberapa bagian dari kabut tersebut terlepas dari pusatnya dan membentuk cakram raksasa. Cakram ini kemudian meledak dan membentuk nebula atau kabut yang lebih kecil. Setelah miliaran tahun, hasil dari ledakan tersebut mendingin dan memadat, membentuk galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita berada. Bagian dari kabut yang lebih ringan dan kecil tidak meledak, tetapi perlahan mendingin dan memadat. Bagian inilah yang kemudian membentuk planet-planet, termasuk bumi. Itulah 4 teori yang menjelaskan bagaimana bumi bisa terbentuk. Masing-masing teori ini memiliki pendekatan dan penjelasan yang berbeda. Namun semuanya memberikan gambaran yang sangat menarik tentang asal-usul bumi dan tata surya kita. Jika teman-teman tahu teori lain yang belum disebutkan dalam video ini, tuliskan di kolom komentar ya. Kami sangat senang jika bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai topik yang menarik ini. Sekian video kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan Chumon Man tentang proses terbentuknya bumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.